kredibilitas dari media dan kredibilitas dari para saintis ya, para ahli-ahli ilmu pengetahuan ini dilecehkan oleh banyak masyarakat karena selama ini interaksi mereka dengan masyarakat itu dibangun di atas kesombongan otoritatif itu. Sehingga apa? Karena kesombongan itu kemudian lama-kelamaan mulai hilang trust, mulai hilang kepercayaan kepada rezim kebenaran tersebut, dan orang kemudian dengan adanya internet dan dengan adanya media melihat kebenaran-kebenaran di pergi ke rezim-rezim yang lain. Maka mungkin yang harus dilakukan adalah kita melihat diri kita sendiri ya, sebagai intelektual, sebagai akademisi, sebagai orang-orang yang belajar ilmu sosial atau ilmu pasti. Mungkin selama ini kita ada kesombongan intelektual di kalangan kita. Seakan-akan kita juga memiliki kebenaran dan bahwa hanya karena kita belajar filsafat kemudian kita bisa menfalsifikasi rezim kebenaran orang lain, ya kan? Disiplin saya sendiri antropologi itu sangat terkenal dengan hal itu, ya kan? Pada saat melihat misalnya agama-agama lokal, maka ada ada resistensi terhadap menerima kebenaran rezim lokal itu. Artinya mereka akan mencari dalih dengan mengatakan, oh ya kebenaran lokal itu bisa dipahami karena masalah ekonomi atau masalah ekologi atau masalah ketimbang dengan serius mencoba memahami struktur kebenaran itu. Tetapi mungkin saya pikir era yang kita sebut sebagai era post-truth ini justru bagi saya mungkin ada peluang bagi agama. Karena apa? Karena dengan melemahnya dominasi dari tradisi pasca pencerahan yang selama ini mendelegitimasi kebenaran agama. Kan selama ini kan tradisi pasca pencerahan itu mendelegitimasi agama. Pada akhirnya kan the bottom line itu orang yang beragama itu orang yang sebenarnya rancu berpikirnya karena mereka berpikir, karena mereka mempercayai hal-hal yang dalam tanda kutip fiktif dan lain-lain, false consciousness kalau dengan bahasa Marxis. Nah, struktur kebenaran yang selama ini mendominasi ini ya, menjadi hegemonik ini di era modern ini kan sekarang mulai terchallenge ya, mulai ya saya tidak akan tanyakan. Nah, mungkin justru disinilah letak ada satu ada satu horizon yang lebih cerah untuk kita sebagai kaum beragama. Kenapa demikian? Karena pada saat tradisi pasca pencerahan itu mulai di question, tradisi sains modern itu mulai dikritik atau orang tidak lagi menganggap itu otoritatif, maka mungkin ini saatnya bagi kita untuk kembali menguak hazanah keislaman kita, memahami betul bahwa Islam adalah sebuah rezim kebenaran, dan mulai membuka kembali buku-buku tentang teori-teori epistemologi Islam. Apa sih yang dimaksud dengan kebenaran dalam tradisi agama kita? Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar? Bagaimana kita mengetahui apa beda antara informasi dan ilmu? Bagaimana, apa sih fakta itu? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya imam-imam kita dahulu itu banyak membahas. Tapi sepertinya kita sudah banyak melupakan itu. Misalnya sebagai contoh, Aqaid An-Nasafi, Al-Imam An-Nasafi itu menulis sebuah kitab akidah ya. Dan itu kitab akidahnya Imam Nasafi itu sebenarnya adalah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di abad ke-16. Dan manuskrip itu masih ada, dan menurut beberapa sejarawan itu adalah manuskrip tertua Islam dalam bahasa Melayu. Akidahnya Imam Nasafi, yang juga pernah disyarahkan oleh Al-Imam Taftazani. Ini akidah Asy'ariyah. Yang menarik ya, dari akidah An-Nasafi itu, beda dari teks-teks akidah yang lain, yang bermula dari iman kepada Allah dan lainnya, iman kepada malaikat. Al-Imam An-Nasafi itu memulai kitab
akidahnya itu dengan mengatakan dengan satu tesis, wal ilmu biha mutahaqqaq. Haqaiqul asya, hakikat atau thabitah, ada, real. Jadi realitas dari segala sesuatu itu ada, wal ilmun biha mutahaqqaq, dan pengetahuan kita, pemahaman kita atas realitas tersebut itu mutahaqqaq, hal yang bisa, yang mungkin, dan yang bisa diverifikasi. Jadi apa? Dari awal kitab akidah tersebut sudah merupakan sebuah statement epistemologis bahwa realitas itu ada, realitas segala sesuatu ada, kebenaran itu ada, dan ilmu terhadap kebenaran itu bisa digapai, ya kan? Dan dari situ Imam Nasafi mengatakan, dan ini berbeda dari pandangan Al-Indiyah misalnya. Al-Indiyah itu orang-orang yang mengatakan, oh nggak ada tuh ilmu, nggak ada tuh kebenaran, yang ada adalah perspektif saya. Jadi orang-orang yang relativis, yang mengatakan bahwa nggak ada itu adalah sesuatu yang perspektifal, ya kan, yang subjektif. Nah, Imam Nasafi mengatakan enggak, ilmu itu realitas itu objektif dan bisa dipahami. Nah, ini kan adalah menarik bagi kita untuk melihat sebuah kitab yang ditulis abad 14 diterjemahkan ke bahasa Melayu abad 16, ya kan, yang sudah berbicara tentang epistemologi yang cukup dalam dan itu dipelajari di dunia Melayu. Dan sepertinya kalau kita membaca kitab akidah itu, tantangan yang mereka hadapi di zaman itu, yang dihadapi oleh Imam Nasafi juga mirip dengan tantangan kita, karena kerancuan ilmu, kerancuan dari kebenaran, sehingga harus ada sebuah attempt, sebuah upaya untuk bagaimana mencanangkan kebenaran itu dan mendidik umat Islam untuk bisa memahami apa itu kebenaran dan apa itu yang bukan kebenaran. Jadi mungkin tantangan bagi kita sekarang adalah untuk justru tidak kecil hati ya dengan adanya postur diri, tapi melihat sisi baiknya, yaitu tadi yang seperti saya katakan tadi, melemahnya tradisi ilmu pengetahuan pasca pencerahan. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita membangun dari tradisi Islam ini sebagai sebuah regime of truth, sebagai sebuah struktur ilmu pengetahuan yang bisa memproduksi subjek-subjek kebenaran itu. Karena pada akhirnya apa sih iman itu kalau bukan menjadi sebuah subjek dari kebenaran? Apa yang membedakan kita dengan orang-orang Mekah yang pada saat Nabi selesai Mi'raj, itu mereka mengatakan bahwa Nabi ini hoax, ini yang dilakukan Nabi ini hoax, ini nggak benar, masa bisa ke Yerusalem terus naik ke atas itu. Yang membedakan Abu Bakar Siddiq dengan orang-orang Mekah kala itu kan karena Sayyidina Abu Bakar itu menjadi subjek dari kebenaran itu. Dan dia beriman terhadap itu. Dan dia beriman dengan ilmu. Nah, maka bagi kita tantangannya sebagai umat beragama, ya untuk bagaimana membangun kembali agama kita ini sebagai sebuah rezim kebenaran, sebagai sebuah struktur ilmu pengetahuan yang bisa menghasilkan subjek yang bisa mengenali kebenaran, walaupun kebenaran itu berlapis-lapis. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Aji atas pemaparannya tentang rezim kebenaran, bagaimana sebuah rezim kebenaran itu